Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Wanita itu yang mendiami puncak gunung itu bersama suaminya, kata leluhur klan Rui tanpa menyembunyikan sedikit pun. Dia tidak berani berbohong di situasi seperti ini. Menggunakan dunia dimensi putranya Fei Long dan Li Tian kini berada di puncak gunung ilahi. Keduanya berdiri di depan gua yang selama bertahun-tahun didiami Ming Roksue dan Qin Yan. Jadi selama ini wanita itu mendiami tempat ini dan pria tua sialan dari bayangan hitam itu hanya menyibukkan kita untuk menyerang kediaman klan Qin dan wilayah 7 klan kuno, gumam Fei Long dengan amarah yang membara di dadanya. Dia dan Li Tian terlalu percaya dengan Rui Sirong dalam mengatur semuanya. Akibatnya, mereka berdua ikut tertipu karena rencana Kun Jiazhen. Jika kita bergerak sendiri sejak awal, mungkin sekarang kita sudah bisa kembali ke dunia langit, balas Li Tian. Indra spiritual kultivator alam semi kaisar tingkat 2 itu menyeruak mencoba mencari sesuatu di sekitar puncak gunung ilahi. Namun tidak ada apapun yang bisa dia dapatkan. Sepertinya wanita itu memang tidak ada lagi di wilayah 3 klan kuno. Dia sudah mendiami tempat ini sebelum hari itu, tidak mungkin dia kembali ke tempat ini lagi. Bagaimanapun dia juga mewaspadai Kun Jiazhen yang sudah tahu tempat ini, kata Fei Long lalu melayang meninggalkan puncak gunung ilahi. Di sekitar batas area luar dan wilayah 3 klan kuno, satu persatu dari 500-an pasukan yang dibawa Fei Long dan Li Tian tampak sudah kembali. Leluhur Sekte Mulia dan Sekte Suci serta para pelindung agung klan kuat juga sudah kembali ke tempat itu setelah tidak menemukan orang yang mereka cari di dalam kawasan 3 klan kuno. Fei Long dan Li Tian mendarat di sekitar para pemimpin sekte dan klan kuat itu sambil menatap 3 leluhur klan kuno. "Apa kalian menemukan sesuatu?" tanya Fei Long menoleh ke para leluhur sekte dan pelindung agung klan kuat. Para pria tua itu menggelengkan kepalanya, "Tidak ada tuan," balas leluhur sekte elang emas. Fei Long hanya mengangguk lalu diam kembali. Begitu 500 orang yang ditugaskan menyisir wilayah 3 klan kuno kembali, Fei Long menatap leluhur 3 klan kuno. "Sesuai janjiku, aku akan pergi tanpa melakukan apapun pada kalian. Tapi aku ingin mengingatkan pada kalian. Jika aku mendengar kalian berhubungan dengan wanita itu lagi dan tidak melaporkan ke kami, maka aku akan datang dan langsung memerangi kalian," katanya nada mengintimidasi. Leluhur klan Rui, klan Kang dan klan Tian hanya bisa mengangguk patuh mendengarnya. "Kami akan ingat apa yang senior katakan," kata leluhur klan Rui. Di sisi lain, di dasar jurang langit, Qin San muncul kembali di area yang selama ini menjadi tempat ibunya, Ming Roksue, melakukan kultivasi. Tatapannya langsung menyapu area sekitar mencari ibu, ayah dan adiknya. Dari kejauhan Ming Roksue, Qin Yan dan Ming Yihua tampak berjalan ke arahnya. "Ibu sudah selesai melakukan kultivasi. Bagaimana situasinya?" tanya Qin San. Dia sudah lebih dari 5 bulan tidak pernah meninggalkan pagoda 9 tingkat. Qin San keluar setelah berhasil meningkatkan satu alam kecil basis kultivasinya dari alam nirwana tingkat 8 ke alam nirwana tingkat 9. Selain basis kultivasinya yang mengalami peningkatan, dia juga mengalami peningkatan kekuatan jiwa 2 alam kecil dari alam nirwana tingkat 4 ke alam nirwana tingkat 6. Selain peningkatan itu, Qin San berani mengakhiri kultivasinya setelah juga berhasil menguasai 3 teknik pedang dewa, yang dia dapatkan dari kitab pedang dewa di lantai 6 pagoda 9 tingkat. Ming Roksue tersenyum lalu mengangguk. "Sayangnya, sepertinya ibu masih kesulitan untuk menerobos ke tingkatan selanjutnya," kata Ming Roksue. Dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya tentang batasan kultivasi dunia tengah yang memberikan tekanan yang begitu besar padanya. Qin San menatap wajah ibunya dengan penuh telisik. Dia sudah meninggalkan mutiara air dan beberapa pil pemurni sumsum. Saat merasakan aura ibunya sebelumnya,
dia memiliki keyakinan harta berharga yang dia tinggalkan untuk Ming Roksue pasti bisa membuatnya menerobos satu alam kecil. Ibu, apa kamu mencoba menyembunyikan masalah dariku, kata Qin San. Ming Roksue tersenyum mendengar perkataan putranya lalu mendesah pasrah. Aku memang sudah tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kamu sudah terlalu kuat untuk dikelabui, kata Ming Roksue. Qin Yan dan Ming Yihua hanya diam di sisi Ming Roksue. Setelah terdiam sejenak, Ming Roksue kembali membuka mulutnya. Ibu tidak tahan dengan tekanan yang diberikan dunia tengah padaku, ini karena pengaruh batasan kultivasi di dunia ini. Meski aku bisa menerobos, ibu tidak yakin apakah bisa bertahan setelah terobosan. Makanya ibu menghentikan semuanya, kata Ming Roksue. Qin San tampak menyipit mendengarnya. Batasan dunia tengah. Bagaimana jika ibu mencoba menerobos di dunia dimensi milikku, saran Qin San. Ming Yihua tersenyum lalu mengangguk, iya seharusnya ibu bisa menerobos di dunia dimensi kakak tanpa adanya tekanan dari dunia tengah, kata Ming Yihua. Ming Roksue menggelengkan kepalanya. Solusi paling mudah memang seperti itu. Namun ibu tidak ingin menghancurkan dua dunia dimensi dalam terobosan ibu. Saat ibu menerobos ke alam semi kaisar, ibu sudah menghancurkan dunia dimensi ibu sendiri. Ibu tidak ingin dunia dimensimu juga hancur karena ibu. Tidak, ibu tidak akan melakukannya. Perjalananmu masih sangat panjang dan dunia dimensimu akan sangat penting untuk dirimu sendiri, kata Ming Roksue. Qin San terdiam mendengarnya lalu menarik napas panjang. Dia tiba-tiba mendongak setelah menemukan solusi lain. Ibu, bagaimana jika ibu mencoba menerobos di dimensi kekacauan? Tekanan dunia tengah juga sama sekali tidak berpengaruh di dimensi kekacauan. Selain itu, petir kesengsaraan juga akan sulit mencapai tubuh ibu begitu memasuki dimensi kekacauan, kata Qin San. Ming Roksue terdiam mendengarnya. Apa yang dikatakan Qin San memang sedikit masuk akal. Sayangnya, dengan kekuatan Ming Roksue saat ini, dia tidak yakin bisa menahan energi kekacauan yang begitu besar di dalam dimensi kekacauan. Aku akan melindungi ibu selama kultivasi di dalam dimensi kekacauan. Yakinlah ibu, anakmu ini tidak akan kehabisan apapun jika hanya melindungimu di dalam dimensi kekacauan, kata Qin San mencoba meyakinkan Ming Roksue. Setelah berpikir sejenak, Ming Roksue akhirnya setuju. Lagi pula dia tidak memiliki pilihan lain lagi. Dia harus meningkatkan kekuatannya untuk memberi rasa aman pada putra, putri dan suaminya. Baiklah, tidak ada salahnya kita coba, kata Ming Roksue. Qin San tersenyum renyah mendengar jawaban ibunya. Tatapannya lalu beralih ke area lain mencari sosok lainnya di dasar jurang langit ini. Di mana Baihu dan Jinlong? Tanya Qin San pada Ming Yihua. Sejak kamu menutup diri, mereka berdua juga langsung melakukan pengembangan diri yang tiada hentinya. Mereka memasuki dimensi kekacauan dan melakukan pengembangan diri di sana, kata Ming Yihua. Qin San tersenyum mendengarnya. Qin Baihu dan Qin Jinlong memang selalu begitu, setiap kali Qin San akan berkembang. Keduanya akan mencari cara untuk ikut berkembang. Mereka tidak ingin tertinggal jauh dari tuan mereka. Qin San lalu menoleh ke ayahnya lalu memberikan 2 biji pil pemurni sumsum pada Qin Yan. Ayah, maaf, aku benar-benar lupa memberikan pil ini padamu saat akan menutup diri. Anda bisa mencoba untuk mengembangkan diri dengan pil ini. Saat akan menerobos aku juga akan menemani ayah memasuki dimensi kekacauan untuk menghindari tekanan dunia tengah, kata Qin San. Qin Yan tersenyum masam mendengarnya sambil meraih pil itu. Dia tahu persis, bakatnya tidak sebagus putra, putri dan istrinya. Bahkan untuk sampai di alam nirwana tingkat 9 pun, dia sudah merasa sudah melebihi apa yang seharusnya bisa dia capai. Getaran hebat terjadi di dalam dimensi kekacauan yang berada di antara puncak dan dasar jurang langit. Hukum alam dunia tengah seperti tertarik ke arah jurang langit. Hal itu menimbulkan fenomena aneh pada aliran energi yang pada akhirnya menghebohkan para pasukan aliansi kekuatan distrik tengah yang sedang berkumpul di Gunung Tangga Langit. Di kastil yang ada di area tengah Gunung Tangga Langit, Pangeran Langit Keempat,
Zhang Zihan bersama 4 jenderal Istana Langit serta pemimpin Sekte Distrik Tengah dan pelindung agung klan terkuat juga dibuat mengernyit dengan perubahan yang mereka rasakan. Meski tidak ada satupun dari orang-orang ini yang memiliki kekuatan hukum alam, namun mereka memiliki pengetahuan dasar mengenai fenomena yang diakibatkan oleh hukum alam. Fang Ho menyipit dengan situasi yang terjadi. Dia lalu menoleh ke Zhang Zihan yang duduk di singgasana di aula utama kastil itu. "Pangeran, ini tidak baik. Sepertinya ada orang di dunia tengah ini yang berhasil menarik kekuatan hukum alam. Jika orang ini memiliki kultivasi yang setara dengan kita, maka hampir pasti dia akan mudah mempolarisasi energi dunia tengah dalam pertarungan," kata Fang Ho. Pangeran Langit keempat Zhang Zihan tampak menerawang dengan berbagai pikiran yang muncul di benaknya. Fenomena ini menarik energi ke satu arah. Kita ikuti dan hentikan sebelum orang ini benar-benar memahami hukum alam dunia tengah secara penuh. Jika tidak, akan menjadi masalah bagi kita. Beruntung jika orang itu bisa menjadi bagian dari kita, kata Zhang Zihan. 4 jenderal Istana Langit mengangguk ringan lalu berdiri mengikuti Zhang Zihan yang berjalan menuruni altar singgasananya. Di bawah altar para pemimpin aliansi distrik tengah membuka jalan bagi Zhang Zihan dan 4 jenderal Istana Langit. Mereka kemudian secara bersama-sama keluar dari kastil itu lalu melayang mengikuti arah gerakan energi yang terserap ke satu arah. Ribuan pasukan yang berdiri di luar kastil ikut melayang mengikuti para petinggi itu hingga mereka mendarat di tepi jurang langit. Zhang Zihan menyipit menatap ke bawah jurang langit. Ini pertama kalinya sampai di tempat ini, meski dia sudah mendengar penjelasan dari Fei Long dan Li Tian. Persepsinya dilepaskan mencoba menyusuri jurang di depannya. Keningnya berkerut saat persepsinya seperti memasuki ruang hampa yang sangat luas dan tidak terbatas. Zhang Zihan menarik dengan cepat persepsinya begitu sebuah kekuatan seperti akan menarik dirinya menggunakan persepsinya memasuki dunia lain. Sial, tempat ini benar-benar aneh. Ketika persepsi kita memasuki jurang ini, kita seperti menemukan sesuatu yang layaknya bukan dari dimensi yang sama dengan dunia tengah, gumamnya. Salah satu jenderal yang datang bersamanya ke dunia tengah, Su Tianlang, ikut melepaskan persepsinya menelusuri dengan pelan jurang langit hingga ia juga merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan Zhang Zihan. Keributan kini bukan hanya terjadi di area Gunung Tangga Langit, namun di wilayah 7 klan kuno. Para pemimpin aliansi 7 klan kuno juga berdiri di tepi jurang langit di sisi wilayah mereka. Jarak antara sisi jurang langit di area Gunung Tangga Langit dengan sisi jurang langit yang ada di area 7 klan kuno memang cukup jauh. Meski begitu persepsi mereka masih bisa merasakan ribuan orang yang juga berkumpul di tepi jurang langit yang ada di sisi Gunung Tangga Langit. Sepertinya fenomena ini bukan hanya terasa oleh kita, tapi juga oleh aliansi kekuatan distrik tengah dan para manusia dunia langit itu. Ada ribuan aura yang juga berkumpul di tepi jurang langit di sisi Gunung Tangga Langit, kata Patriark Qian Fan. Di sisi tepi jurang langit Gunung Tangga Langit, Fang Ho sudah mencoba melayang turun. Dia ingin membuktikan sendiri situasi yang ada di bawah jurang itu. Dia kini melayang diam tepat di antara batas dimensi kekacauan dengan area luar. Sial, apa di bawah ini? Jelas-jelas ini seperti bukan bagian dari dunia tengah. Aku merasakan ancaman yang begitu besar di dalam sini, batinnya. Fang Ho tidak berani melanjutkan perjalanannya melayang turun. Dia kembali ke atas lalu mendarat di sisi Pangeran Langit keempat, Zhang Zihan. Fei Long dan Li Tian mencoba menyembunyikan senyum mengejeknya. Mereka berdua sudah pernah mencoba melayang turun dan sudah pernah menjelaskan ini pada Fang Ho. Namun jenderal tua ini masih saja merasa dia bisa menembus area aneh di bawah jurang ini. Zhang Zihan hanya diam sambil menerawang jauh. Setelah terdiam sesaat suaranya kembali terdengar memberi perintah. Satukan kekuatan kalian dan lepaskan serangan ke bawah jurang ini. Aku ingin lihat, apakah ada sesuatu yang akan terpancing dengan serangan kalian. Aku malah khawatir ada makhluk lain dari dimensi yang berbeda yang sebenarnya menghuni jurang ini, kata Zhang Zihan.
Jika Fang Ho yang sudah berada di alam semi kaisar tingkat 3 merasa kesulitan untuk menembus area jurang ini hingga ke dasar, Zhang Zihan tidak percaya jika ada manusia dunia tengah yang mampu menghuni dasar jurang langit ini. Fang Ho, Su Tianlang, Fei Long dan Li Tian bersama para kultivator dari aliansi distrik tengah mulai melayang dengan aura yang meluap. Masing-masing dari mereka melemparkan serangan ke jurang langit. Aura daya hancur besar melayang memasuki jurang langit, namun tidak ada reaksi apapun dari serangan mereka. Bukan hanya reaksi yang tidak ada, mereka bahkan tidak mendengar dan merasakan efek apapun dari serangan mereka. Sesuatu dengan kekuatan yang tak bisa mereka bayangkan seperti menelan semua serangan mereka di area jurang langit. Jantung Zhang Zihan makin berdetak kencang saat serangan ribuan orang kultivator alam mulia, alam kekosongan, alam nirwana dan alam semi kaisar itu sama sekali tak menimbulkan bunyi apapun dari bawah sana. Di sisi lain, di dalam dimensi kekacauan, Qin San yang awalnya hanya memasuki area ini untuk melindungi ibunya dengan energi pembatasnya malah larut dalam pemahaman hukum alam yang coba dia sempurnakan sambil melayang di sisi ibunya. Dia bahkan tidak sadar jika apa yang dilakukan sekarang ini sedang membuat keributan di distrik tengah, akibat hukum alam dunia tengah yang mengalir dari segala penjuru memasuki dimensi kekacauan. Tempatnya berada saat ini. Bibir atasnya terangkat saat dia makin merasakan pendalaman dari hukum alam dunia tengah. Sedikit lagi, batinnya sambil membuka matanya. Dia merasa pemahaman hukum alam dunia tengah yang mengalir ke lautan kesadarannya, sedikit lagi bisa membuatnya membuat aturan sendiri di dunia tengah ini. Andaikan aku mampu menyempurnakan pemahaman hukum alam dunia tengah ini, bukankah aku tidak perlu repot-repot mengantisipasi serangan orang-orang dunia langit itu? Aku bisa mengendalikan tekanan dunia tengah pada mereka dan menekan kultivasi orang-orang yang selama ini berkembang, menggunakan energi dunia tengah, batinnya. Qin San lalu menoleh menatap ibunya yang masih melayang diam dengan posisi duduk lotus di dalam energi pembatas yang ia dirikan untuk melindungi ibunya. Setelah beberapa saat mengamati ibunya, energi kekacauan di sekitar Mingroksue tiba-tiba mengalami fenomena unik. Ada kekuatan lain dari tubuh Mingroksue yang meledak mendorong energi kekacauan dari dirinya. Di langit yang ada di atas jurang langit, awan hitam tiba-tiba terbentuk. Pasukan aliansi distrik tengah bersama para jenderal istana langit dan Zhang Zihan mendongak menatap fenomena baru yang muncul. Mereka yang awalnya melayang di atas langit jurang langit segera kembali ke sisi gunung tangga langit. Orang-orang 7 klan kuno yang juga berdiri di tepi jurang langit di sisi wilayah mereka ikut mendongak dengan tatapan penuh tebakan. Ada yang akan menerobos di bawah jurang langit yang akan melanggar batasan kultivasi dunia tengah. Aura kehancuran yang dibawa awan hitam ini jauh lebih menakutkan dari awan hitam yang muncul saat leluhur Qian Fan mencoba melakukan terobosan yang melanggar batasan dunia tengah. Kata leluhur klan Wan sambil mendongak menatap awan hitam di atas jurang langit. Di dalam area berbahaya ini benar-benar ada yang akan menerobos. Siapa sebenarnya yang menghuni area ini? Gumam Fei Long dengan tatapan ketidakpercayaan menatap petir yang kini merayap turun membentuk garis zigzag di langit yang gelap. Petir kesengsaraan menerjang memasuki jurang langit. 5 leluhur sekta mulia menelan ludah saat merasakan kekuatan dari petir kesengsaraan pertama. Baru saja petir itu seperti tenggelam ke sumur tak berujung, langit kembali melemparkan petir yang jauh lebih dahsyat. Bahkan petir kesengsaraan sekalipun seperti tidak mencapai targetnya di bawah sana. Gumam pengaran langit keempat, Zhang Zihan. Di dalam dimensi kekacauan, tetesan keringat yang keluar dari tubuh Mingroksue melayang di sekitarnya. Qin San melihat itu dengan tatapan tajam. Tidak bisa, aku harus membantu ibu, atau ini akan gagal dan mengganggu pondasi kultivasinya yang selama ini dia bangun susah payah, gumam Qin San. Energi pohon kehidupan di lautan kesadarannya terserap dengan cepat mengalir keluar dari tubuh Qin San lalu dibiarkan mengalir memasuki meridian Mingroksue. Di langit, suara gemuruh terus terdengar. Bahkan orang-orang distrik tengah semuanya keluar dari kediaman mereka.
Suara yang ditimbulkan di langit jurang langit seperti perang yang terjadi di area langit yang tak terlihat di dunia tengah. Di tepi jurang sisi 7 klan kuno, Patriark Qianfan menelan ludah lalu membuka mulutnya. Perlakuan langit saat ini benar-benar berbeda saat terobosan leluhur Qianfan. Di mana petir kesengsaraan menyebar ke seluruh area dunia tengah, ini hanya terfokus ke satu arah, seperti terobosan yang sedang dilakukan oleh orang di bawah sana sama sekali tidak terpengaruh dengan hukum batasan kultivasi dunia tengah, kata Patriark Qianfan. 6 leluhur klan lainnya mengangguk kebingungan. Kekuatan dari petir kesengsaraan yang menerjang dari langit jelas-jelas jauh lebih menakutkan dari petir kesengsaraan yang muncul saat upaya terobosan leluhur Qianfan, namun hukum batasan dunia tengah seperti tidak merespon hal ini. Di dalam dimensi kekacauan, Qin San tersenyum lepas begitu mendengar ledakan teredam dari tubuh ibunya. Ternyata berhasil. Menerobos di dimensi kekacauan ini membuat ibu bisa menghindari tekanan dunia tengah. Hanya saja memang tidak mudah, batinnya. Aura dari tubuh Ming Roksue meluap deras. Energi dari pohon kehidupan yang dialirkan Qin San membantunya menghancurkan pembatas kultivasi alam semi kaisar tingkat 1 miliknya. Ming Roksue tetap menutup mata sambil menjalankan teknik kultivasinya. Dia sedang berusaha mengimbangkan pondasi kultivasinya pasca menerobos. Ming Roksue merasakan perbedaan dari terobosannya saat ini karena energi pohon kehidupan yang dialirkan putranya. Wanita ini merasa, kekuatannya mengalami perkembangan beberapa level dari kekuatan seharusnya kultivator alam semi kaisar tingkat 2. Meski begitu, dia tetap diam membiarkan dirinya larut dalam ketenangan kultivasinya. Di area luar dimensi kekacauan, situasi kembali pulih seperti sedia kala. Awan hitam di atas jurang langit menyebar lalu menguap begitu saja. Zhang Zihan bersama pasukan aliansi distrik tengah menatap perubahan dengan segala tebakan di dalam benak mereka. Kekhawatiran mulai muncul di hati pangeran langit keempat itu. Dia takut, misinya di dunia tengah ini kini memiliki kendala karena orang yang baru saja mengakibatkan petir kesengsaraan tadi di dalam jurang langit. Setelah sekian lama menyeimbangkan pondasi kultivasi yang baru diterobos, Ming Roksue mulai membuka matanya sambil menoleh menatap putranya. Tatapannya penuh kebanggaan, bukan karena dia berhasil menerobos ke alam semi kaisar tingkat 2, melainkan karena dia menerobos berkat support, perlindungan dan kekuatan putranya. Orang yang selama ini selalu ingin dia lindungi seumur hidupnya malah kini menjadi pelindung untuk dirinya. Sane, terima kasih, kata Ming Roksue. Suaranya terdengar serak, matanya berkaca-kaca menatap putranya. Ingatannya kembali ke puluhan tahun silam, saat dia terpaksa meninggalkan putranya di benua Yanchun dan dititipkan ke keluarga Qin. Putranya yang saat itu masih berusia bulanan kini tumbuh menjadi pelindung sejati di sisinya. Qin San membalasnya dengan senyuman lalu membuka mulutnya, "Selamat ibu. Anda sudah berhasil melakukannya," kata Qin San. Saat keduanya sedang berbincang penuh haru, aura yang familiar mendekat dari kejauhan, dua binatang spiritual tampak melayang mendekat. Seekor harimau putih bersayap dan naga hitam berpacu menghampiri keduanya. Qin San menoleh menatap dua binatang spiritualnya itu dengan senyuman di bibirnya. Qin San makin terlihat sangat senang begitu merasakan aura dari tubuh dua binatang spiritual ini jelas jauh lebih kuat dibanding 5 bulan lalu saat dia memasuki pagoda 9 tingkat. Baihu, Jinlong, kalian ternyata mengalami peningkatan yang cukup baik di dalam dimensi kekacauan ini, kata Qin San. Sejak Qin San memasuki pagoda 9 tingkat, Qin Baihu dan Qin Jinlong memang sibuk meningkatkan diri mereka bersama-sama dengan memasuki dimensi kekacauan ini. Mereka bahkan bertahan di dalam dimensi kekacauan ini selama berbulan-bulan dalam menempa kekuatan tubuh mereka. Pondasi utama ras binatang spiritual adalah kekuatan pada tubuh mereka, sehingga dengan tubuh yang makin kuat, membuat kekuatan keduanya juga mengalami peningkatan drastis. Keempatnya mulia melayang ke arah jalan keluar dari dimensi kekacauan ke dasar jurang langit. Begitu mereka keluar, Qin Yan, Ming Yihua, Hang Sen, Singa Tua Lao Si Zi langsung menyambut mereka.
Dari kejauhan patriark dan para tetua klan Qin serta 4 monster tua distrik barat juga mendekat. Mereka semua menatap Ming Roksue dan Qin San dengan penuh keingintahuan. Bagaimanapun dari semua tempat di dunia tengah, hanya dasar jurang langit ini yang tidak terpengaruh dengan fenomena yang baru saja terjadi di langit jurang langit. Hal itu membuat mereka sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. "Istriku, bagaimana? Apakah berhasil?" tanya Qin Yan penuh keingintahuan. Ming Yihua ikut menatap ibunya dengan wajah penasaran. Ming Roksue mengangguk pelan membuat orang-orang di depannya tersenyum bahagia. Di atas jurang langit, tepatnya di tepi sisi gunung tangga langit, Zhang Zihan kembali memimpin. Aliansi yang mendukungnya melayang meninggalkan area itu kembali ke kastil, yang ada di area tengah gunung tangga langit. Meski begitu dia meminta 5 leluhur sekte mulia untuk menyimpan beberapa kultivator pengintai untuk mengawasi pergerakan dari bawah jurang langit. Begitu sampai di kastil, Zhang Zihan melanjutkan pertemuannya dengan 4 jenderal Istana Langit. Dia tidak mengizinkan para pemimpin dari aliansi kekuatan distrik tengah ikut memasuki aulanya. Kejadian barusan membuka matanya jika dunia tengah ini tidak sesederhana yang ia pikirkan selama ini. Dia harus mempercepat rencananya tanpa harus diketahui oleh orang-orang distrik tengah. Bagaimanapun para pemimpin sekte dan klan kuat itu akan tetap mengikuti keputusan mereka, tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan sekalipun. Kita harus segera menemukan wanita itu, sebelum orang yang ada di bawah jurang langit keluar dan membuat kekacauan dari rencana kita, kata Zhang Zihan. 4 jenderal itu mengangguk patuh. Bagaimana jika sebenarnya orang yang kita cari yang berada di bawah jurang langit itu, bukankah kita tidak akan bisa menjangkaunya? Tanya Su Tianlang. Zhang Zihan dan 3 jenderal istana langit lainnya terdiam mendengar itu. Mereka tidak pernah berpikiran sampai ke sana. Setelah menimbang banyak hal, Fei Long menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Dia hanya kultivator alam semi kaisar tingkat 1 sementara putranya hanya berada di alam nirwana. Bahkan Jenderal Fang dan kita semua dengan basis lebih tinggi darinya tidak bisa menembus area aneh di jurang langit itu, ucapnya penuh keyakinan. Qin San saat ini memilih bersilah dan berpisah dari rombongan lain di dasar jurang langit. Dia ingin melanjutkan mengurai hukum alam yang sempat dia tarik saat berada di dimensi kekacauan. Saat konsentrasinya terpusat penuh pada irisan-irisan hukum alam yang dia serap, batu pengirim pesan yang terhubung dengan Patriark Qianfan terasa bergetar di cincin ruangnya. Qin San menarik kesadarannya dari lautan hukum alam yang sudah tertampung dengan baik di lautan kesadarannya. Matanya terbuka pelan lalu menarik batu pengirim pesan tersebut. Keningnya berkerut begitu mendengarkan pesan dari Patriark Qianfan. Mereka benar-benar tidak memberi waktu untuk sedikit bernapas lebih santai. Batinnya, Patriark Qianfan baru saja mengirimkan pesan padanya mengenai pergerakan kekuatan distrik tengah yang kini mengarah ke wilayah kekuasaan 7 klan kuno. Qin San berdiri lalu berjalan ke arah ibunya. "Ibu, aku harus ke wilayah 7 klan kuno." Serangan orang-orang itu kini tertuju ke wilayah 7 klan kuno. Aku tidak mungkin meninggalkan mereka begitu saja. Bagaimanapun mereka sudah banyak membantuku, kata Qin San. Ming Roksue menerawang jauh mendengar itu. Sebenarnya dia berharap masih diberi waktu 1-2 tahun untuk benar-benar menghadapi peperangan besar dengan orang-orang itu. Dia sangat yakin, putranya bisa mencapai puncak penguasaan hukum alam dunia tengah dalam kurun waktu itu. Bagaimana jika kamu tetap di sini? Biarkan ibu yang ke sana. Kamu masih harus mengurai sedikit demi sedikit semua hukum alam yang sudah kamu serap. Satu-satunya peluang untuk benar-benar aman di dunia tengah ini adalah menguasai secara menyeluruh pemahaman hukum alam dunia tengah ini, kata Ming Roksue. Qin San menggelengkan kepalanya. Tidak, ibu sudah terlalu banyak berkorban untukku. Saat aku mencari ibu, aku hanya memiliki satu tujuan, menemukan ibu untuk membayar semua pengorbanan ibu selama ini, kata Qin San. Kalimat Qin San membuat Ming Roksue terdiam. Karakter putranya bahkan mengingatkan dengan karakter ayahnya. Akan mengorbankan apapun untuk membela siapapun yang selama ini berjasa padanya.
Dia tidak mungkin mengabaikan prinsip putranya itu. Aku akan pergi. Ibu yang tetap tinggal di sini bersama ayah, adik Hua dan yang lainnya, kata Qin San. Giliran Ming Roksue yang menggelengkan kepalanya. Tidak, kalau kamu pergi, maka ibu juga harus pergi. Jawabnya, perang ini bukan hanya milik kalian berdua, ayah juga akan ikut. Qin Yan yang sejak tadi diam, tiba-tiba ikut bersuara dengan nada yang begitu tegas. Ming Yihua di sisi Qin Yan mengangguk lalu ikut bersuara. Aku juga ikut, meski kekuatanku jauh dari ayah, ibu dan Kaksan. Setidaknya aku masih bisa jadi tameng untuk kalian, kata Ming Yihua. Qin San menarik napas panjang mendengar ucapan ayah, ibu dan adiknya itu. Pergi bersama memang akan menambah kekuatan di wilayah 7 klan kuno. Dia tidak khawatir dengan ibunya. Dengan basis kultivasi ibunya saat ini, tidak akan mudah bagi orang-orang itu untuk membunuh Ming Roksue. Tapi Qin Yan dan Ming Yihua berbeda, keduanya kemungkinan akan menjadi beban jika ikut dalam peperangan ini. Jika situasi peperangan di luar kendalinya, Qin San masih memiliki harapan untuk melarikan diri dan membawa ibunya pergi. Tapi bagaimana jika Qin Yan dan Ming Yihua juga ikut? Ayah, adik Hua. Ini ide yang buruk. Kalian sebaiknya tetap di sini, kata Qin San mencoba menolak secara halus. Qin Yan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kalian berdua sudah terlalu banyak melakukan hal untuk keluarga ini. Ayah tidak bisa selalu di dalam perlindungan ibumu dan sekarang di dalam perlindunganmu. Waktunya ayah untuk ikut berperan banyak dalam situasi sulit seperti ini, kata Qin Yan. Aku juga tidak bisa terus-menerus di dalam perlindungan kakak. Sejak di dunia bawah, kakak terus-menerus melindungiku. Sudah waktunya aku ikut, kata Ming Yihua sambil memperlihatkan keteguhan. Qin San terdiam mendengar ucapan dua orang ini. Dia hanya bisa mengangguk setuju. Lagi pula dia tidak mungkin mengatakan jika dirinya tidak ingin ayah dan adiknya hanya jadi beban di dalam peperangan nanti. Keempatnya mulai berjalan ke arah wilayah yang selama didiami orang-orang klan Qin. Qin Baihu, Qin Jinlong, Heng Sen, singa tua Lao Shizi, ikut berjalan di belakang mereka. 4 monster tua distrik tengah sudah berdiri menyambutnya sambil menundukkan kepala mereka. Begitu memasuki area yang menjadi kawasan orang-orang klan Qin berlindung, Patriark Qin dan para tetua klan Qin menyambut mereka dengan wajah serius. Patriark Qin, kumpulkan para tetua klan Qin. Ada hal penting yang harus aku bicarakan, kata Qin San. Patriark Qin mengangguk patuh. Tidak perlu waktu lama, para tetua klan Qin sudah berkumpul di area tempat Qin San sedang menunggu. Qin San menyapukan pandangannya pada orang-orang itu. Kami akan menuju wilayah 7 klan kuno. Perang besar sepertinya akan sulit dihindari. Berbeda dengan klan Qin, 7 klan kuno memiliki anggota klan yang cukup banyak. Mereka tidak akan mungkin bisa diungsikan semuanya ke dasar jurang langit ini. Untuk sementara kalian tetap di sini untuk menjamin keamanan kalian, kata Qin San. Cukup dia membawa ibu, ayah dan adiknya. Dia tidak mungkin membawa para tetua klan Qin ini menuju perang yang dia pun tidak bisa memprediksi hasilnya. Kami sudah bersama Tuan Muda. Kami bertiga akan ikut dengan Anda. Meski kami harus mati. Lagi pula, kami sudah terlalu tua. Sudah waktunya berkorban untuk dunia tengah yang memberikan segalanya pada kami, Fujiang. Nanhang dan Fen Gun di sisi Fujiang mengangguk dengan tatapan penuh tekad. Kami juga tidak mungkin hanya diam di sini saat perang itu terjadi. Apapun kondisi di luar sana, sedikit banyak akan terkait dengan klan Qin. Semua kultivator alam nirwana dan alam kekosongan klan Qin akan ikut dengan Anda, kata Patriark Qin. Melihat wajah orang-orang ini, Qin San tahu, percuma dia menahannya. Dia hanya bisa mengangguk setuju kemudian membuka mulutnya. Kalau begitu aku akan mendirikan formasi yang akan menghubungkan wilayah 7 klan kuno dengan dasar jurang langit. Kalian bisa menggunakannya ke wilayah 7 klan kuno. Aku tidak mungkin membawa kalian semua melewati dimensi kekacauan, kata Qin San. Di sisi lain, di wilayah 7 klan kuno,
13 pemimpin 7 klan kuno tampak berkumpul di bangunan pusat formasi aliansi. Para ahli formasi 7 klan kuno, dan satu ahli formasi klan Qin yang sejak serangan pertama sudah dibawa Qin San ke tempat ini, tampak mengalirkan dengan deras kekuatan jiwa mereka mengisi semua ruang pada pusat formasi. Dua harta yang disimpan Qin San di pusat formasi ini juga sudah terhubung dengan formasi pertahanan wilayah 7 klan kuno. Kubah cahaya merah dilapisi cahaya ungu kebiruan menutupi seluruh wilayah 7 klan kuno. Patriark Qianfan mendongak menatap formasi pertahanan yang sudah berdiri sempurna. Sepertinya kali ini akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Kedatangan Pangeran Langit keempat bersama dua kultivator alam semi kaisar tingkat 3 itu akan membuat kekuatan mereka bertambah berlipat kali, kata leluhur klan Geng. Leluhur lain dan 7 patriark mengangguk setuju. Patriark Qianfan, apa sudah ada balasan dari Tuan Qin San? Tanya leluhur Wan. Patriark Qianfan mengangguk, dia akan segera keluar dari dasar jurang langit, jawabnya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.